Bahkan saya bilang juga kepada masyarakat, Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada caleg yang menurut Bapak Ibu lebih baik gitu, lebih bagus dan lebih punya komitmen kerja yang lebih top gitu daripada saya, ya nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa tetap pilih gitu, asal komitmennya untuk masyarakat jelas gitu. Saya bahkan bilang kayak gitu juga ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini saya akan memandu program Jakarta Memilih bersama narasumber Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Mbak Elva Farhi Kolbina. Betul. Apa kabar Mbak? Baik Mas Eko. Mas Eko gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak, kita mau bicara soal posisi yang Mbak Mban saat ini ya. Bahkan baru saja melewati proses PAO menggantikan Mas Angga di DPRD DKI Jakarta. Nah, betul. Itu apa ya suasana kebatinan Mbak ketika dipercaya terus menjalinnya itu gimana Mbak? Iya, suasana kebatinan. Sebenarnya sih biasa-biasa aja ya Mas ya. Ya tentu bangga ada. Cuma terus kan kemudian rasa bangga itu datang bersamaan dengan tanggung jawab dan amanah yang besar gitu kan. Jadi artinya seketika diinformasikan gitu menggantikan Anggara Wicitra sebagai pengganti antar waktu sisa masa jabatan, ya udah yang terlintas langsung langsung kerja aja gitu, ngapain lagi gitu kan, karena juga waktunya juga tidak banyak begitu kan. Kalau masa jabatannya mungkin memang sampai Agustus atau September gitu ya. Tapi kan kemudian vibes-nya tuh udah vibes kampanye pemilu gitu kan. Jadi ya yang ada di pikiran pada waktu itu kerja terus sambil juga berkampanye supaya nanti mudah-mudahan 2024 ya terpilih lagi. Begitu sih Mas. Nah yang Mbak kerjakan bisa diceritain nggak? Karena itu di Komisi E kan ya Mbak? Betul. Di bidang Kesra, pendidikan, kesehatan, pemudaan, dan apa yang sudah Mbak lakukan dan sampai masa jabatan selesai ini apa yang akan dilakukan? Iya, tentu saja kalau apa yang dilakukan sebetulnya kemarin pasca pelantikan begitu ya, DPRD langsung dikejar reses dan penyebaran perluasan peraturan daerah, sosialisasi peraturan daerah begitu. Jadi ya kemarin setelah selesai dilantik, coba juga langsung berkomunikasi dengan sekretariat Dewan, khususnya para staf di Komisi E gitu di DPRD, kemudian juga berkomunikasi dengan para senior dan pimpinan di DPRD dan di Komisi E, kemudian ya melakukan reses dan penyebarluasan peraturan daerah itu gitu. Jadi ya langsung bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan konstituen gitu, itu yang kemarin langsung dilakukan. Nah, Mbak kalau boleh tahu, Mbak ini belajar politik atau apa ya, memunggungi politik ke siapa sih tokoh ininya? Atau bisa diceritain deh Mbak mengenal politik atau terjun ke PSI-nya itu dari kapan? Jadi kalau aku backgroundnya memang mahasiswa ilmu politik, Mas. Backgroundku mahasiswa ilmu politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Ciputat. Nah kemudian ya masa kuliah memang juga senang berorganisasi begitu ya. Aku di Himpunan Mahasiswa Islam juga aktif, kemudian juga aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan, waktu itu jadi presiden HMJ juga di kampus, dan ya memang tertarik sama dunia politik. Dan sebenarnya ada satu cerita lucu, jadi anggota legislatif itu sebenarnya adalah cita-cita aku waktu aku SMP. Jadi waktu itu bayangin
cita-cita jadi anggota dewan gitu Iya. kan. Orang tuh cita-cita jadi presiden, jadi dokter gitu kan, jadi artis Iya. gitu pada waktu itu. Aku cita-citanya jadi anggota dewan gitu, karena pada waktu itu aku melihat pemilihan presiden yang masih dilaksanakan oleh MPR dan DPR kalau nggak salah waktu itu. Terus aku ngelihat kayak nih orang-orang ini kok pintar-pintar banget Oke, ya oke. gitu mengeluarkan pendapatnya gitu. Padahal aku juga nggak ngerti gitu pada waktu itu anggota legislatif tuh kerjaannya ngapain gitu kan. Tapi di momen itu aku inget banget, aku bercita-cita aku pengen jadi kayak orang-orang ini gitu. Terus kemudian ya itu terimplementasikan akhirnya sekolah ya SMA ngambil jurusan sosial, kemudian perkuliahan aku ngambil ilmu politik, aktif di organisasi, dan setelah lulus gitu ya, sebelum akhirnya masuk PSI juga aku ikut aktif di NGO gitu. Akhirnya aku pikir apalagi ya tempat yang paling pas untuk aku mengimplementasikan ilmu politik gitu yang aku punya gitu selain kerja-kerja politik. Ya akhirnya aku ketemu dengan PSI yang pada waktu itu aku juga merasa PSI ini beda gitu sama partai politik yang lain karena waktu itu tidak ada pengkultusan tokoh gitu. Jadi aku berpikir aku yang bukan anak siapa-siapa gitu ya dari pinggiran Jakarta karena kampusnya waktu itu di Ciputat kan. Aku bisa berkontribusi lebih banyak sepertinya di partai yang menurutku egaliter, PSI gitu. Karena kalau di partai politik lain aku merasa aku bukan anaknya siapa-siapa, nggak punya nama belakang apa gitu, nggak punya uang banyak juga gitu kan, nggak punya darah biru politik gitu. Jadi ya aku pikir sepertinya aku bisa berkontribusi banyak. Dimulailah kemudian karir aku di PSI dari situ. Masuk 2017 sebagai wakil sekretaris DPW PSI Jakarta. Oke. Nah, terus perjalanannya berarti kan melewati Pilpres juga berarti. Oh iya Bisa betul, diceritain, Mbak? 2019. Iya, jadi pada waktu itu memang langsung banyak gitu yang dikerjakan kan, apalagi sebagai partai baru pada waktu itu masih sangat sulit gitu mengenalkan PSI kepada masyarakat khususnya, apalagi mungkin masyarakat juga ngelihat ini anak kecil, Siapa anak nih, gitu? siapa gitu kan. Iya, Iya. iya, iya. Terus kemudian kayak iya Bapak Ibu kami dari PSSI gitu pertanyaannya. Oh enggak Ibu Bapak, PSI Partai Solidaritas Indonesia, partai baru, partai anak muda gitu kan. Dan itu kayaknya belum ada gitu di imajinasi masyarakat gitu, partai anak muda gitu, PSI partai baru gitu ya. Mereka kan tahu partai-partai yang existing aja kan. Begitu. Terus kemudian banyak banget langsung ada verifikasi waktu itu. Verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Kemudian juga ada fundraising pada waktu itu. Kemudian ya harus mencari calon-calon anggota legislatif, bikin sistemnya, terus kemudian ikut pemilu di 2019, Pilpres dan Pileg. Ya puji Tuhan, alhamdulillah hasilnya juga ternyata surprisingly gitu ya, membuat terkejut juga gitu. Oh, besar juga ternyata ya dapat kursinya 8 di DKI Jakarta, betul. Dan banyak pemilihnya 404.000 lebih pemilih gitu ya. Kami juga sebetulnya tidak cukup berekspektasi tinggi pada waktu itu ya, harapan ada. Pengennya 10 kursi pada waktu itu kan, di tiap dapil di DPRD DKI Jakarta dapat kursinya gitu. Tapi padahal di dalam hati gitu ya, nih kayaknya 3 kursi aja sebenarnya udah bagus ini kan pada waktu itu. Ternyata hasilnya alhamdulillah 8 kursi. Itu kan udah ada contoh suksesnya berarti Mbak. Nah untuk Pileg 2024 ini apa yang bisa diambil dari 2019 kemarin dan apa yang perlu dibenahin menurut Mbak? Ya, evaluasinya banyak ya Mas Eko. Evaluasinya ada beberapa evaluasi kayak misalnya oke, 2019 lalu mungkin terlalu fokus di sosial media gitu. Pergerakannya tidak begitu punya banyak waktu untuk kerja-kerja lapangan gitu, karena waktu itu waktunya sempit sekali gitu. Nah itu yang juga jadi salah satu evaluasi, artinya 2019 gitu ketika punya fraksi
Artinya kita harus PSI gitu ya, kami PSI dalam hal ini harus punya komitmen kerja-kerja fraksi PSI kemudian adalah harus bermanfaat secara langsung untuk masyarakat gitu. Makanya kemudian pas punya fraksi 2019 lalu itu kita bilang ke anggota-anggota dewan pada waktu itu, jangan terlalu nyaman di kursi yang hari ini kalian dapatkan gitu kan. Udah pokoknya habis pelantikan langsung turun ke masyarakat belusukan gitu. Jadi 8 anggota dewan pada waktu itu langsung belusukan tuh Mas, masih pada pakai kebaya, masih pada pakai jas gitu kan. Setelah Itu langsung dilantik persis. Iya, udah langsung belusukan turun gitu. Di prosesi pelantikan selesai siang ya sorenya mereka langsung belusukan gitu ya, berterima kasih. Selain berterima kasih kepada konstituen, ya menyerap aspirasi lebih awal seperti itu. Nah, kemudian Target udah pasti tahu dia. Kalau target memang Artinya yang kan kemarin kan 8 ya. Ya. Partai lawas saja Golkar cuma 6 kalau nggak salah ya di DPRD kemarin. Itu kan sebuah modal ya. Nah, target di Pileg 2024 ini gimana? Ya, kalau target tentu yang pertama kenaikan kursi 100% dari jumlah 2019, Mas. Artinya ya mudah-mudahan 16 kursi bisa kami dapatkan gitu melalui kerja-kerja elektoral yang kami lakukan selama 5 tahun ini gitu. Yang kedua memang punya target untuk bisa mengusung cagup atau cawagup gitu dari PSI, betul. Gitu ada sosok yang kemudian kami bisa usung gitu yang tentu saja DNA-nya dan nafasnya sama gitu ya dengan PSI, yaitu yang menjadi target kami. Tentu saja yang kami lakukan sudah mulai mengaktifasi mesin-mesin partai, juga semua entitas di PSI Jakarta baik itu kepengurusan, kemudian incumbent gitu ya, dan caleg-caleg gitu itu sudah kami instruksikan untuk bergerak memperbanyak suara, kemudian sehingga suara tersebut bisa terkonversi juga menjadi kursi yang lebih banyak lagi untuk DKI Jakarta begitu. Nah, tentu mengusung gubernur itu bergantung pada hasil pileg nanti kan. Betul. Ya. Tapi pasti PSI udah punya kriteria akan seperti apa gubernur yang nanti diusung. Oke, kalau kriteria gubernur yang kami usung tentu saja yang bisa kerja, ya Mas, yang bisa kerja, yang punya komitmen gitu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di DKI Jakarta. Beliau yang harusnya punya prinsip get things done gitu, semua tuh masalah tuh diselesaikan gitu. Itu terus kemudian yang juga secara DNA dan nafas sama, anti korupsi, kemudian juga anti intoleransi begitu ya. Dan tentu saja bisa menarik gitu untuk masyarakat juga suka gitu sama calon gubernurnya dari PSI ini nanti gitu. Sebenarnya kami juga sudah pernah menyelenggarakan rembuk rakyat pada waktu itu, dan memang dalam apapun keputusan besar yang PSI ambil itu selalu juga ini kaitannya sama budaya kerja di PSI ya Mas. Yang kami bangun adalah melibatkan masyarakat sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya gitu. Misalnya kayak perekrutan caleg PSI gitu. Yang kami lakukan adalah kami membuat satu forum di dapilnya caleg gitu ya, masing-masing di dapil masing-masing. Itu kami undang masyarakat, tokoh-tokoh masyarakatnya gitu, untuk kemudian memperkenalkan caleg-caleg ini isi kepalanya apa sih gitu. Misalnya pandangan caleg-caleg PSI terkait pendidikan seperti apa, terkait sistem kesehatan seperti apa gitu. Itu yang kami lakukan. Kemudian pada proses kami menyerap aspirasi masyarakat terkait pemilihan gubernur gitu, selain mengedukasi masyarakat, karena masyarakat juga sepertinya belum terlalu terinformasi kalau misalnya 2024 nanti itu bukan cuma ada pilpres dan pileg gitu, tapi juga ada pilgub gitu kan. Itu yang kami sosialisasi, kemudian mendengarlah masyarakat maunya gubernurnya yang seperti apa gitu, dan itu yang juga kami lakukan. Kami keliling gitu kan
ke kawasan-kawasan pemukiman rumah warga, terus ke fasilitas-fasilitas umum gitu untuk kemudian menanyakan kira-kira sosok gubernur seperti apa yang masyarakat mau gitu untuk Pilgub 2024 nanti. Begitu. Dari nama-nama yang beredar, kan ada Zaki, Pas Ketum, Mas Kaisang. Mas Gibran waktu itu. Oh, Mas Gibran ya Iya. gitu. Nah, itu udah ada bayangan atau Ya, ya pasti nanti menunggu ya pastinya iya, gitu. Tapi iya, kan betul. udah ada nama-nama yang beredar gitu, Mbak. Betul. Kalau nama-nama sebetulnya ada 9 nama pada waktu itu juga muncul bukan tiba-tiba tapi berdasarkan survei-survei nasional yang juga Iya. muncul gitu Iya. nama-nama tersebut. Pada waktu itu hasilnya memang yang tertinggi gitu ya, itu Mas Gibran sebetulnya Oke. gitu. Dan mungkin juga karena konstituen PSI kebanyakan juga kan anak-anak muda begitu ya. Jadi suara-suara anak muda nih bicara, oh kita butuh pemimpin yang approachable. Kami butuh pemimpin yang bisa diakses gitu. Dan mungkin karena melihat sosok Mas Gibran gitu ya pada waktu itu kan aktif juga di Twitter gitu. Kemudian juga enggak pelit mengomentari ketika beliau di mention gitu ya. Jadi sepertinya dekat gitu dan bisa terakses lah kira-kira begitu. Lalu kemudian ya tentu saja yang punya visi dan misi membawa kepentingannya anak muda gitu, misalnya terkait lapangan pekerjaan gitu, ruang-ruang untuk berkreasi begitu. Jadi dan punya pengalaman tentunya Mas Gibran sebagai wali kota Solo ya, sudah punya pengalaman secara teknokratik gitu dan juga punya pengalaman elektoral gitu. Itu yang sepertinya juga membuat pada proses rembuk rakyat PSI Jakarta pada waktu itu nilainya Mas Gibran tinggi. Begitu. Yang kedua ya ada Pak PJ Gubernur hari ini gitu, Pak Heru gitu, karena kebanyakan ketika kami turun juga bahasanya udahlah yang kayak sekarang aja nih yang jelas yang bisa kerja gitu. Itu yang kemudian di masyarakat identikan gitu dengan PJ Gubernur hari ini gitu. Dan yang ketiga ada Sis Grace Natali gitu, dan kami juga sebetulnya senang sekali gitu karena ternyata sosok pemimpin perempuan nih juga semacam mungkin dirindukan gitu. Mungkin karena DKI Jakarta belum pernah nih kayaknya punya pemimpin perempuan gitu, dan dilihat mungkin sosok Sis Grace sebagai tokoh perempuan yang progresif gitu kan, sehingga juga banyak gitu pemilihnya pada waktu rembuk rakyat kemarin. Mbak, ini kan bicara tadi DPRD ya. Di Pilpres ini PSI ikut mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, bagaimana menggunakan ada namanya efek ekor jas kan ya, untuk menaikkan elektoral PSI itu sendiri. Artinya kalau dulu di era sebelumnya Gubernur Anies itu kan ya dia pemenang lah ya, meskipun jumlahnya nggak terlalu signifikan. Tapi efek Anies di Jakarta, Anies Rashid Baswedan di Jakarta itu masih nempel gitu. Nah, itu gimana sih cara-cara menghadapi hal-hal yang kayak gitu? Kalau dari sudut pandang kami gitu ya, PSI di DKI Jakarta, Pak Anies itu akhirnya misalnya secara survei tinggi gitu ya, menurut masyarakat juga kerjanya kemudian bisa kerja gitu ya. Kalau menurut kami itu kayaknya karena PSI deh, Mas. Wah, karena dikritisi terus oleh PSI, ya kan? Betul. Jadi karena disoroti terus nih sama PSI. Jadi makanya kemudian ya Pak Anies mau nggak mau harus bekerja keras gitu. Karena kalau misalnya enggak, ya PSI-nya akan terus bersuara gitu, menyuarakan apa yang kemudian banyak hal yang tidak beres gitu di DKI Jakarta gitu. Jadi sebetulnya PSI juga tidak khawatir begitu ya, karena PSI juga punya segmen-segmen pemilih yang juga memilih itu karena yang dipilihnya tuh bisa kerja, begitu. Karena ya 5 tahun di Kebon Sirih di DPRD, PSI juga sudah membuktikan banyak hal lah, bahwa kami juga bekerja untuk masyarakat gitu. Seperti misalnya tupoksinya anggota dewan itu kan sebagai pembuat
peraturan daerah begitu ya. Dalam hal ini banyak peraturan juga yang kami dorong gitu. Misalnya salah satunya peraturan daerah tentang perlindungan hak teman-teman disabilitas begitu yang kami dorong. Kemudian itu mengakomodir 90% gitu. Suaranya, kebutuhannya teman-teman dari organisasi penyandang disabilitas gitu, yang akhirnya kemudian juga menjadi afirmasi gitu, hak-hak penyandang disabilitas di DKI Jakarta lebih banyak lagi diakomodir gitu, Pemprov hadir gitu untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kemudian dalam hal anggaran gitu ya, tupoksi anggota dewan berikutnya ya banyak juga gitu anggaran di DKI Jakarta yang sudah diselamatkan begitu ya oleh PSI gitu. Ya masyarakat juga mungkin bisa melihat gitu pengawalan PSI pada kasus misalnya lem Aibon 82 miliar gitu kan di awal-awal masa jabatan kami, bahkan kemudian pengawalan isu Formula E, pengadaan air bersih begitu, kemudian juga anggaran-anggaran perbaikan sekolah, sistem air bersih di DKI Jakarta, bansos, kesehatan dan lain-lain, itu juga menjadi prioritasnya PSI gitu. Kemudian di dalam tupoksinya pengawasan gitu, itu juga yang kami lakukan dan kerjakan, dan sepertinya masyarakat juga bisa melihat itu bahwa PSI betul-betul bekerja, betul-betul hadir ketika anak muda diberikan kesempatan gitu, maka ini yang kami berikan gitu, totalitas kerja yang kami berikan kepada masyarakat gitu. Karena anak muda, yang anak muda punya tuh apa sih Mas? Kan tenaga, ya kan, waktu, ide, pikiran, ya kan, itu kan yang anak muda punya gitu. Sama cinta Mbak. Oh sama cinta. Ini kayaknya. Mbak, itu oke di era Anies. Nah sekarang ini kayaknya nggak terlalu kenceng kayak sebelumnya. Atau penilaian saya ini salah? Itu bisa dijelasin nggak? Apa karena tokohnya PSI jadi kencang gitu mengkritisi, atau sistem, atau hal apa? Oh enggak, sebetulnya ini jangan kemudian dilihat sebagai apa ya, sentimen terhadap PSI. Oh PSI nggak lagi bersuara nih. Kami juga cukup mengkritisi gitu Pak PJ Gubernur hari ini gitu, misalnya ketika bilang waktu itu polusi udara ditiup aja gitu kan. Nah itu juga fraksi PSI juga bersuara gitu, mbok ya gitu Pak, nggak jawabnya gitu, jangan ngasih responnya, jangan begitu gitu. Itu juga kami kritisi gitu. Banyak juga hal terkait transportasi gitu, dan beberapa hal lainnya, pelayanan kinerja PNS gitu, itu juga menjadi concernnya PSI gitu di pemerintahan PJ Gubernur Pak Heru hari ini. Apalagi Mbak persoalan di Jakarta yang perlu dituntaskan Pak PJ dan nanti Gubernur hasil Pilkada September ya kalau nggak salah. Iya. Kalau dari banyak belanja masalah gitu ya Mas Eko ya di lapangan, memang isunya masih terus banjir, kemudian kemacetan, terus kemudian juga pendistribusian dan pendataan bantuan-bantuan sosial gitu di masyarakat gitu. Isunya masih itu, dan sepertinya Pak PJ Gubernur harusnya tidak punya beban politik ya, karena beliau kan orang birokrat gitu ya, seorang teknokrat gitu. Jadi ya seharusnya ya udah fokusnya tuh penyelesaian masalah aja gitu, karena nggak punya beban politik gitu, bukan kemudian dari kader partai politik tertentu sehingga harus menyesuaikan dengan ketumnya gitu kan, enggak gitu. Jadi ya harusnya sih bisa diselesaikan, bisa fokus menyelesaikan permasalahan di DKI. Nah sekarang ke Mbak nih. Mbak kan maju caleg ya, Dapil 1 Jakarta Pusat. Betul. Mbak kenapa mau maju, dan apa yang melatar belakangi kayaknya saya harus duduk lebih lama di Parlemen Kebon Sirih ini? Iya, jadi itu tadi sebenarnya mungkin di latar belakangnya dari cita-cita. Dari SMP coy.
Dari SMP pengen jadi anggota dewan. Nah, gini, Daripada siapa sih tokoh yang dilihat SMP tuh waktu di TV tuh emang siapa yang dilihat gitu? Ada nggak sih, inget nggak? waktu itu nggak begitu kenal tokohnya gitu. Waktu itu kayaknya tuh ada Pak almarhum Hamzah Has ya Oke. kalau nggak salah pada waktu itu gitu. Terus juga sempat juga melihat sosok Gus Dur pada waktu Oke. itu gitu ya. Masa-masa itulah kira-kira gitu. Tapi memang kalau masuk ke politik karena mungkin sudah punya bekal gitu ya, secara teoritis politik tuh seperti apa gitu. Kemudian juga implementasinya dikit-dikit udah mulai Iya, tuh dari iya. kampus ikut organisasi, kok sepertinya harus di eskalasi nih gitu. Apa pengetahuan-pengetahuan tentang ilmu politik ini gitu. Jadi memang tertarik gitu dan merasa perlu berkontribusi lebih banyak lagi aja gitu untuk masyarakat melalui politik begitu. Program-program yang Mbak usung? Kalau program di DKI Jakarta sendiri, PSI memang juga sudah membuat platform kampanye gitu. Apa yang kemudian bisa PSI suarakan ketika nanti PSI punya lebih banyak kursi di DKI Jakarta. Itu namanya ada Optimis Berkreasi. Itu kami mendorong banyaknya ruang berekspresi untuk anak muda gitu. Kemudian juga ada Optimis umur panjang gitu ya. Itu lebih konsentrasinya kepada kita mau mendorong cek kesehatan tuh gratis gitu, karena selama ini di posyandu-posyandu begitu ya Mas, itu masih berbayar sekedar untuk cek gula darah, kolesterol gitu dan asam urat gitu, itu masih berbayar karena harus bayar alat sticknya itu 40.000, 35.000 sampai 40.000. Itu yang mau kami dorong juga, makanan tambahan untuk anak-anak sekolah, terutama PAUD dan sekolah disabilitas gitu, SLB gitu. Itu kami juga mendorong itu. Kemudian ada Optimis, gue lupa lagi ada 7 tuh poin optimisnya tuh. Pokoknya kira-kira itulah Mas. Ada platformnya sebenarnya bisa diakses sekali gitu di websitenya PSI Jakarta. Tapi itu yang kami mau dorong. Optimis aman juga misalnya, penambahan CCTV di jalan-jalan yang penerangannya kurang gitu, karena banyak sekali korban perempuan menjadi begal payudara gitu misalnya, itu yang juga kami soroti gitu. Betul. Banyakan caleg ketika terpilih atau sebelum terpilih janjinya manis gitu. Nah, ketika terpilih ya karena keterbatasan tadi kan nggak bisa bertindak sendiri ya, karena kan itu keputusan lembaga gitu. Nah, apa yang bisa Mbak janjikan ke konstituen? Maksudnya saya akan siap dihubungi 24 jam gitu. Bagaimana Mbak nge-reach konstituen Mbak supaya mereka percaya gitu? Ya. Oke, jadi kalau saya tuh Mas, jadi ngerasa punya beban bukan hanya kerja elektoral sebagai pengurus partai gitu, sebagai seorang politisi gitu. Saya merasa bukan hanya kerja elektoral tapi juga kerja ideologis. Makanya kemudian ketika saya berkampanye gitu ya, sosialisasi ke masyarakat, saya selalu sampaikan, dan pertama saya selalu tanya sama masyarakat, Bapak Ibu itu kira-kira tahu nggak sih sebenarnya tugas dan fungsinya anggota legislatif tuh ngapain gitu. Dan itu dari semua titik yang saya datangi gitu ya Mas, itu masyarakat nggak tahu. Nggak tahu sama sekali, sehingga saya sosialisasikan lah, ada fungsi pembuatan peraturan daerah bersama gubernur dalam hal ini, ada fungsi anggaran, ada fungsi pengawasan begitu kan. Kemudian saya juga ajak konstituen gitu ya, masyarakat untuk kemudian berpikir gitu, hari ini tuh lagi banyak banget gitu caleg yang pasti mendatangi rumah Bapak dan Ibu gitu kan. Ya Bapak Ibu tinggal pastikan aja, tanya balik aja ke calegnya, Bapak tahu nggak kerja Bapak tuh nanti apa, fungsinya anggota dewan tuh Bapak tahu nggak apa gitu. Jangan-jangan ya caleg-caleg hari ini cuma mau balik modal kampanye aja gitu, ketika terpilih nanti nggak sampai juga nggak balik turun kembali ke wilayahnya gitu untuk menyerap aspirasi masyarakatnya gitu. Itu saya kasih
sosialisasi dan pengertian tentang itu gitu, sehingga masyarakat tuh juga tahu gitu, oh anggota dewan nih ternyata tugasnya bukan cuma menyerap aspirasi masyarakat gitu, tapi dia juga membuat peraturan daerah, tapi dia juga punya fungsi anggaran, pengalokasian anggaran, mana prioritas anggaran di DKI Jakarta gitu. Juga sebagai kanal aduannya mereka gitu. Tentu saja saya sebar juga nomor telepon saya yang bisa dihubungi gitu. Tapi memang kebanyakan masyarakat akhirnya juga jadi mengerti gitu. Oh, tugas dan fungsi anggota dewan tuh ada ya gitu. Oh, ada reses ya gitu. Oh, ada sosialisasi peraturan daerah ya, yang sebetulnya anggaran pelaksanaannya itu juga dari pajak yang masyarakat bayarkan gitu kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan dari kantong pribadinya anggota dewan gitu. Oh, bahwa misalnya ada forum-forum kayak Sosperda, oh ada transportnya ya untuk masyarakat gitu. Oh, kalau reses tuh nggak ada ya. Itu masyarakat juga masih banyak banget yang belum tahu gitu. Dan banyak banget misalnya terkait bansos gitu. Itu masyarakat juga masih bingung kemana sebetulnya daftarnya kayak apa. Bansos ini ada yang dikelola dari APBN, ada yang dikelola oleh APBD gitu. Itu jadi saya merasa punya tanggung jawab kerja ideologis gitu sebagai seorang politisi untuk juga kemudian memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat gitu, sehingga masyarakat ketika memilih nanti betul-betul menyerahkan semua harapannya gitu kepada orang yang dia pilih di TPS gitu. Oh, gua percaya nih sama orang ini gitu, bisa membawa perubahan dan bisa bekerja gitu untuk masyarakat di wilayah. Bahkan saya bilang juga kepada masyarakat, Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada caleg yang menurut Bapak Ibu lebih baik gitu, lebih bagus dan lebih punya komitmen kerja yang lebih top gitu daripada saya, ya nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa tetap pilih gitu, asal komitmennya untuk masyarakat jelas gitu. Saya bahkan bilang kayak gitu juga ke masyarakat. Mbak udah berapa kali gitu persiapan caleg ini, maksudnya terjun ke lapangan, bertemu konstituen, itu udah berapa kali? Iya, sebetulnya kalau kerja-kerja elektoralnya gitu ya Mas, kalau saya merasa nggak pernah berhenti sebetulnya dari 2017 gitu. Punya kebutuhan juga untuk memperkenalkan program-programnya PSI itu sebelum punya fraksi. Setelah punya fraksi, kebutuhannya jadi nambah nih untuk ngasih tahu ke masyarakat bahwa PSI ini udah bekerja gitu. Jadi ya kerja politiknya nggak berhenti sebetulnya dari 2017. Tapi untuk pileknya gitu ya terkhusus, pasca punya fraksi di 2019, DPW PSI di DKI Jakarta itu punya budaya kerja, kita tuh rapat sama fraksi tiap seminggu sekali gitu. Jadi ya fraksinya laporan gitu. Oke, kita bahas aduan reses nih, banyaknya berapa gitu. Yang paling banyak aduan reses tuh tentang apa. Kemudian kepada dinas yang mana kita bisa berkomunikasi gitu. Makanya ada misalnya kasus yang paling saya suka gitu ya di PSI itu waktu di Kampung Beting, Koja, di daerah Koja di Jakarta Utara gitu. Kurang lebih 30 tahun lah lamanya masyarakat di sana tuh nggak bisa mengakses air bersih gitu. Bayangin, pemilunya udah berkali-kali kan di sana kan Mas. Sudah pasti ada yang masyarakat coblos gitu tiap pemilu gitu. Tapi masyarakatnya nggak bisa mengakses air bersih gitu. Sampai ketika akhirnya ada anggota legislatif kami, Bro Antoni Winza, turun ke sana, dapat aduan dari masyarakat. Akhirnya hari ini warga Kampung Betingnya bisa mengakses air bersih gitu setelah komunikasi-komunikasi yang dilakukan seperti itu gitu loh. Ketika anggota legislatif bekerja itu harusnya begitu gitu. Jadi itu yang kemudian saya merasa kerja politiknya, baik itu kerja ideologis dan kerja elektoralnya nggak pernah berhenti. Mbak, ini ada pertanyaan saya yang terserah Mbak bisa jawab atau enggak, atau mau jawab atau enggak. Oke lah, Mbak loyal nih sekarang sama PSI ya, udah 7 tahun, mau 7 tahun gitu. Nah, kemudian tapi dalam perjalanan ini kan ada anggota yang keluar. Tapi baru-baru ini kalau nggak salah ada 4 ya.
yang keluar. Nah, menurut Mbak, apakah itu dipengaruhi putusan PSI mendukung capres atau iya jadi calegnya itu sendiri yang nggak bisa komitmen? Menurut Mbak, hal itu gimana? Ya, oke. Kalau menurut saya, Mas, yang pertama itu proses politik masing-masing individu. Oke. Gitu. Bisa jadi kita-kita yang kami nih, yang anak-anak muda ini ternyata dalam proses politik pun masih mencari jati diri. Gitu. Jadi ya bahwa teman-teman saya gitu ya, teman-teman kami banyak yang juga berpindah haluan politik gitu. Bagi kami hal yang wajar gitu, hal yang bukan masalah begitu bagi kami ya, karena semua orang mungkin sedang masih mencari jati diri politiknya tuh di mana sih sebetulnya begitu. Jadi itu bukan masalah gitu, asalkan ya memang di tempat atau dimanapun gitu teman-teman kami berada selanjutnya, di rumah politik manapun mereka berada selanjutnya, ya tetap membawa nilai dan DNA anti korupsi, anti intoleransi, dan mau kerja untuk masyarakat aja gitu. Oke, Mbak, terakhir silakan Mbak, ini masih musim kampanye, Mbak menyampaikan aspirasi atau harapannya terhadap para konstituen menjelang Pileg 14 Februari 2024 mendatang, selain Pilpres ya Mbak? Iya, jadi Bapak, Ibu, Abang, Empok, Kakak, Adik semuanya tanggal 14 Februari jangan lupa bangun pagi-pagi, rapi-rapi, dandan yang cantik, yang ganteng, datang ke TPS, jangan lupa diberikan suaranya untuk pemilihan legislatif di DPRD DKI Jakarta. Ya, jangan lupa pilih pemimpin yang punya komitmen mau kerja untuk rakyat, bukan yang cuma mikirin modal balik kampanye dan datangnya musiman 5 tahun sekali. Oke. Baik, Sobat WK, demikian obrolan kita bersama Mbak Elva. Pilihan kembali kepada Anda, silakan memilih dengan mencerna dengan akal pikiran masing-masing. Kalau menurut kalian caleg ini yang akan membawa perubahan terhadap kalian, silakan dipilih. Kalau tidak, ya yang penting kita berpikir bagaimana Jakarta, Indonesia akan maju ke depan. Sekian, sampai jumpa pada narasumber lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.